Dari dulu kita selalu dengar anjuran untuk bilang bismillah sebelum ngapa-ngapain. Dan ini adalah ayat pertama yang juga Allah turunkan pada surat yang awal, surat pertamanya dalam Al-Quran. Tuh awal banget kan, awalnya awal. Kenapa sih bismillah itu penting? Ternyata ini punya beberapa makna yang perlu kita bedah. Bi itu artinya adalah dengan. Kenapa dengan? Dengan itu adalah kata hubung, ya kan? Kata hubung yang menyatakan bersama, ya kan? Dengan, bersama, dengan ini, bersama ini. Sama seperti kita asumsikan berjalan jauh anak kecil kalau sendirian gak berani kan. Akhirnya dia beda kalau dia bilang aku mau jalan bersama atau dengan bapak saya, dia akan berani. Nah ini dengan nama Allah. Istilahnya ketika kita memulai apapun tapi dengan Allah, itu kita akan lebih berani. Dapat poin pertama. Lalu bismillah, ismi, asma, artinya nama. Kenapa sih kok nama yang dipilih? Nama sendiri dalam tafsir Al-Misbah ini diartikan punya dua makna. Apa maksud seseorang memberikan nama? Yang pertama, kita pernah dengar kan yang namanya Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa Bandara Soekarno-Hatta namanya? Karena ingin mengekalkan nama atau mengabadikan nama proklamator kita, Bapak Soekarno dan Hatta. Sama dengan ini, asma, dengan nama Allah itu dimaksudkan untuk mengekalkan apapun yang kita lakukan untuk Allah. Jadi beda kan, ketika kita melakukan sesuatu gak pakai nama apapun gitu, dengan nama Allah. Dapat poinnya yang kedua. Lalu apalagi sih makna dari atau maksud dari pemberian nama? Selain mengekalkan, nama itu juga diberikan kepada seseorang untuk diteladani, ya kan? Untuk meneladani sesuatu. Misalnya nama Ibrahim karena pengen anaknya kayak Nabi Ibrahim yang sabar, atau nama Fatih, kemenangan, Zafran, keberuntungan, kemenangan, gitu kan. Nah, ini adalah maksudnya berarti ini adalah Allah ingin kita meneladani sikap-sikapnya yang utama. Apa yang utama? Dengan nama Allah yang apa ini? Yang paling utama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diambil dari kata yang sama. Artinya kayak pengasih gitu. Bedanya kalau Ar-Rahman itu pengasih untuk seluruh dunia. Jadi kepada sesuatu yang dunia. Ya apapun itu, tumbuhan, hewan, manusia, mukmin maupun kafir. Sedangkan Ar-Rahim itu Ar-Rahman dan Rahim itu mengartikan kasih sayang kepada sesuatu yang kekal atau kasih sayang pada akhirat. Jadi ini menunjukkan kepada kasih sayang kepada orang yang mukmin. Lalu sering ada pertanyaan, apakah kita harus mulai bismillah dalam melakukan apapun, termasuk itu hal-hal yang dianggap biasa gitu kan? Misalnya aku mau nonton film nih, ngomong bismillah nggak ya? Atau aku mau kalau baca Quran baca bismillah dong pasti. Atau aku mau berpergian baca bismillah, mau ke sekolah baca bismillah. Itu kalau aku mau nonton film, aku mau karaokean, diskotik dan sebagainya, atau mau mencontek gitu, aku harus bilang bismillah nggak ya? Nah ini dalam temu tafsir Al-Misbah, Quraisy bilang bahwa bismillah itu punya makna yang khusus, dimana kenapa yang dipilih adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Nah itu dimaksudkan untuk kita dari awal sudah menanamkan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu harus masuk dulu dalam diri kita. Ibaratkan sesuatu gelas, kalau diisi dengan sirup, gak mungkin dong yang keluar Coca-Cola. Sama kayak
ketika kita melakukan bismillah, kita tuh menuangkan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, nama Allah. Jadi gak mungkin apapun yang kita lakukan setelah ngomong bismillah itu akan menuju ke keburukan, karena kan di dalamnya kita udah ngisi dulu dengan hal-hal baik. Jadi mulai sekarang dare to be, ngomong bismillah ngapa-ngapain sebelum apapun, termasuk mungkin hal-hal yang kamu kira masih buruk, kurang baik, siapa tahu dengan bismillah menjadi lebih baik.